Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Azhari, NIM 2681060. Mata kuliah tasawuf. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi ilmu tasawuf. Secara etimologi, definisi tasawuf terdiri atas beberapa macam pengertian berikut. Pertama, tasawuf berasal dari istilah yang dikonotasikan pada masa Rasulullah SAW, yang terdiri dari banyak terdiam di serambi-serambi masjid, dan mereka mengabdikan kehidupan untuk menghitungkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau para sahabat Ansor yang berada di emparan Masjid Nabawi. Kedua, ada yang mengatakan tasawuf itu berasal dari kata safa, maksudnya adalah orang yang menyucikan dirinya di hadapan Tuhannya. Ketiga, ada yang mengatakan bahwa istilah tasawuf dari kata saf adalah barisan orang yang ketika sholat selalu berada di barisan yang paling depan. Keempat, ada yang mengatakan bahwa istilah tasawuf dinisbatkan kepada orang-orang dari Bani Sufa. Kelima, tasawuf ada yang menisbahkannya dengan kata istilah bahasa Grek atau Yunani, yakni sauf. Istilah ini disamakan dengan kata hikmah yang berarti. Keenam, ada juga yang mengatakan tasawuf itu berasal dari kata saufana, yaitu sebangsa buah-buahan kecil yang berbulu-bulu yang banyak sekali tumbuh di padang pasir, sehingga tanah Arab dan pakaian kaum sufi itu berbulu seperti buah itu pula dalam kesederhanaannya. Ketujuh, ada juga yang mengatakan tasawuf itu berasal dari kata suf yang berarti bulu domba atau wol. Ketujuh, terima dan yang banyak akseptisasinya dengan makna tasawuf yang diimplementasikan sekarang adalah terima yang ketujuh, yakni terima suf. Di antara mereka yang cenderung mengaku terima yang ketujuh ini antara lain Al-Kalabazi, Asy-Syaikh Syuhrawardi, Al-Qusyari, dan lainnya. Walaupun dalam kenyataannya tidak setiap kaum sufi memakai pakaian wol. Definisi tasawuf secara terminologis adalah: A. Menurut Amr bin Utsman Al-Makki, ia pernah menyatakan artinya tasawuf adalah melakukan sesuatu yang terbaik di setiap saat. B. Menurut Al-Junaidi, ia mendefinisikan tasawuf adalah membersihkan hati dari apa yang mengganggu perasaan, berjuang meninggalkan pengaruh budi yang asal insting kita, memadamkan sifat-sifat kita sebagai manusia, menjauhi segala seruan nafsu-nafsu, sifat-sifat suci kerohanian pada ilmu hakikat, dan mengikuti contoh Rasulullah SAW dalam syariat. C. Menurut Al-Kanani menyatakan tasawuf adalah akhlak mulia. Barang yang semakin baik akhlaknya, maka bertambah pula kejernihannya. Dalam Al-Qusyairi 1940-139, tasawuf merupakan salah satu bidang studi dari Islam yang memusatkan perhatian pada aspek rohani manusia yang dapat menimbulkan akhlak mulia. Manfaat belajar tasawuf. Faedah tasawuf membersihkan hati agar sampai kepada ma'rifat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ma'rifat yang sempurna untuk keselamatan di akhirat dan mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapat kebahagiaan abadi. Dengan adanya bantuan tasawuf, maka ilmu pengetahuan
satu dengan lainnya tidak akan bertabrakan karena ia berada dalam satu jalan dan satu tujuan. Juga untuk memperoleh hubungan langsung dan disadari dengan Tuhan, sehingga seseorang berada di hadiratnya. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.